pakai jilbab sih? Buka dulu lah, nggak usah nanya aja. Baik, kawan pemikiran, kita ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh apa? Jaket kayak stabilo sih. Tadi apa? Katanya jilbab. Iyo. Laki masa pakai jilbab sih, gimana sih? Lagi rame tuh masalah jilbab tuh. Ya bukan karena rame terus. Ini kan memang pakai jaket stylenya kan gini, hip hop gitu. Hip hop. Emang biasa hip hop dulu. Iya, jadi ingat zaman dulu lagi. Ted, ngomong-ngomong masalah jilbab, hijab itu sama nggak sih? Gini, jilbab sama hijab itu beda sebenarnya. Oke. Jadi bedanya apa? Kalau hijab itu kan dari bahasa Arab itu kan diartikan sebagai penghalang ya, pembatas begitu. Hijab. Misalnya hijab tuh sebenarnya lebih pas itu untuk kita pakai ya pas sholat tuh di musola di masjid itu kan ada hijab tuh. Oke. Nah itu hijab. Oh, soalnya kan gini ya Pak, sekarang ngomong masalah itu kan lagi ngetren tuh masalah telur asin. Apa sih telur asin? Telur asin ya, masalah itu perbedaan itu. Tapi kita harus toleransi. Itu telur asin gitu. Jangan ngomong toleransi nanti terlalu ekstrim, telur asin aja deh gitu. Cik, ngomong-ngomong masalah toleransi nih. Dulu kalau di Bali hidup kan minoritas tuh kita tuh ya. Waduh. Nah, itu gimana tuh? Nanti KTP ku Bali ini nanti bisa dicari-cari sama orang Bali ini. Jadi sebenarnya begini. Di Bali itu Masya Allah luar biasa toleransinya. Gimana? Jadi mayoritas kan Hindu. Iya betul. Di sana nomor 1 Hindu, nomor 2 Insya Allah Muslim. Nomor 3 Kristen. Sisanya. Ya sisanya itu seperti itu. Jadi kalau kita bicara toleransi, Insya Allah di Bali itu toleransi. Cuman yang membuat kegaduhan itu ada beberapa orang yang akhirnya dicapnya sudah langsung agama gitu. Oknum lah seperti itu. Jadi ketika yang paling terasa itu kan pada saat ini ya, misalnya pas waktu Jumatan atau enggak pas waktu pas waktunya sholat ternyata itu nyepi. Oh iya betul. Maksudnya nyepi. Nyepi itu yang seluruh listrik mati. Yes, ya? Seluruh listrik. Bandara pun lampu di bandara mati tutup. Bandara tutup kan? Tutup. Jadi memang kita harus berdiam diri di rumah. Nah di situ memang sudah dikasih tahu oleh lingkungan itu. Jadi kalau memang mau sholat ke masjid, cari masjid yang terdekat. Oke. Itu cari masjid terdekat dan jalan kaki, jangan pakai kendaraan. Iya. Dan kalaupun misalnya nggak ke masjid ya sholat di rumah kan lebih baik kata dia itu. Nah itu sebenarnya sudah dibedah sama sama majelis MUI seperti itu. Ada kekerukunan umat beragama ya di Bali itu. Artinya udah sepakati dan dikasih tahu bahwa kita juga sholat di rumah juga nggak apa-apa seperti itu begitu. Nah itu kalau yang di Bali. Nah kalau yang kasus yang rame ini gimana ya? Kasus yang rame, gua yang mau nanya sama lu, gimana? Nah, menurut antum bagaimana ini sekarang? Ini kan ada yang mau naikin bendera harus buka jilbab. Habis itu terus sekarang lagi yang viral banget yang per hari ini ada seorang dokter wanita itu akhirnya dia lebih memilih mempertahankan akidahnya dia keluar dari rumah sakit itu gitu. Itu kok serem banget ya tadi. Pertama mungkin yang perlu kita clearkan ya, mungkin kawan-kawan sepemikiran bahwa definisi jilbab dengan kerudung dengan hijab itu beda. Orang Indonesia kan biasanya mengatakan saya udah pakai jilbab nih, kan begitu. Tapi jilbab tuh kan yang di kepala, mereka pahamnya kan begitu kan. Padahal kan sebenarnya kalau secara syara jilbab itu dia pakaian kurung, pakaian kayak lorong gitu. Secara bahasa juga pakaian lorong yang menjuntai dari bahu sampai ke kaki gitu. Nah, terus kalau yang di kepala kayak jubah gitu. Betul kayak jubah, tapi perempuan itu jilbab. Jadi perempuan itu kalau dalam Islam itu diperintahkan 2 poin. 1 menutup aurat. Menutup aurat ini pakai yang kita sebut dengan as-saub. Jadi pakai baju dalam. Baju dalam yang biasanya dipakai di dalam rumah. Yang kedua ketika dia keluar rumah, dia wajib tidak hanya menutup aurat,
Jadi walaupun dia sudah menutup aurat misalnya, terus dia keluar rumah dengan satu ini saja, itu tidak cukup. Jadi harus yang kedua, ada jilbab. Nah, jilbab itu memang pakaian yang secara spesifik disyariatkan oleh Islam. Nah, kemudian jilbab itu termasuk sebenarnya pembahasannya sini itu khimar. Nah, khimar itu kerudung yang harus kemudian juyub, jadi menutup sampai dada. Kalau orang perempuan menutup aurat sebenarnya wajib apa enggak sih, Tad? Menutup aurat wajib lah. Berarti kalau bahasanya wajib, kalau mereka memperlihatkan aurat dosa dong? Dosa. Oh, soalnya saya pas waktu itu pernah nonton di salah satu acara TV. Acara TV, terus salah satu narasumbernya dia bilang katanya di Al-Quran itu tidak wajib, disuruh menutup tapi tidak wajib gitu. Saya jadi bingung gitu, kok bisa tidak wajib ya gitu. Ya kalau misalnya masalah perbedaan kayak gitu kan sebenarnya kita tinggal memilih, kewajiban kita itu kan memilih pendapat yang paling kuat, gitu saja. Jadi tinggal kita kaji saja sebenarnya yang mana yang lebih kuat, dan dalam konteks yang pendek yang pernah saya kaji ya itu wajib dua tadi, menutup aurat dan kemudian memakai jilbab. Maka kalau tadi kejadian-kejadian yang tadi disampaikan itu saya buka hijab dulu ya. Oh ya, boleh buka hijab. Biar nggak biar keren kelihatan gitu. Ada topinya. Oke. Jadi kejadian-kejadian yang disampaikan tadi itu kayak masalah pas pengibaran, kemudian dokter ya memang yang benar begitu, mempertahankan. Itu ya yang memang benar begitu. Gitu. Bahkan kalau dulu saya di SMA aja ya, ada beberapa teman-teman itu yang dia sudah paham ini perempuan. Itu ketika dia olahraga, ketika hari-hari biasa, itu dia bikin baju sendiri. Jadi baju SMA itu digabung, roknya itu jadi digabung gitu, bukan dipisah. Digabung. Kayak daster gitu jadinya. Betul, tapi SMA putih abu-abu. Gitu. Saking berusaha mempertahankan kewajiban tadi itu untuk tetap dilaksanakan. Lah iya, orang kita pernah lihat aja di TNI Polri aja ada yang pakai jilbab, ada masalah. Betul. Jilbab apa kerudung? Kerudung kali ya. Kerudung. Dan mereka juga yang TNI itu perang juga pakai kerudung. Iya. Jadi maksud saya kadang ada orang yang teriak toleransi tadi kan. Kita kalau bicara toleransi nih, tapi malah menciderai toleransi itu sendiri. Itu kan yang repot kan sebenarnya. Karena kalau kita ini kan satu gini, Islam itu kan mengajarkan bahwa nggak boleh kita memaksa orang lain itu untuk masuk Islam. Satu. Ya kan? Itu lakum dinukum waliyadin kan begitu kan? Itu udah clear. Jadi nggak ada paksaan untuk masuk Islam. Lakum dinukum waliyadin itu apa? Untuk agama. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau kemudian kita bicara ajakan itu ya sekedar ajakan, tapi bukan paksaan. Jadi sesuai dengan pasal 29 dong kira-kira. Iya, kalau Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga justru aneh kalau ada kemudian ada pihak-pihak yang memaksa orang yang punya keyakinan terhadap agamanya kemudian dipaksa out dari situ begitu. Padahal kan hak kita kan seperti itu kan. Itu sih yang menurut saya ini kok jadi aneh ya. Katanya toleransi kan gitu. Itu sih. Terus yang paling viral nih, Tat. Apa tuh? Ada tamu kehormatan tuh dari luar negeri itu. Ya, respon saya sih gini ya. Mungkin dunia ini kawan-kawan pemikiran ya. Dunia ini udah terbolak-balik kayaknya. Kalau kata orang kan yang halal sekarang jadi haram. Sebenarnya kan nggak apa-apa ya, kita merasa seneng ya, happy ya ada tamu datang. Iya, tapi gini, tentu kan gini, Islam itu dia punya aturan. Hal sekecil apapun kan punya aturan. Yang hal besar apalagi dia punya aturan. Paling simpel kita mau masuk kamar mandi saja itu ada aturannya. Kita mau ngatur makroekonomi misalnya, itu ada aturannya juga kan gitu. Nah sebenarnya sama dengan sederhananya ya, dengan hal-hal yang tamu tadi itu. Makanya tadi saya bilang dunia itu kebolak-balik. Islam itu kan sebenarnya memerintahkan kalau terhadap agama lain itu kita tegas. Terhadap sesama kita, maksudnya seagama kita, itu berkasih sayang kan begitu. Nah ini kan kebalik maksud saya. Jadi ya dunia ini memang udah kebolak-balik, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal kan gitu. Sebenarnya gini ya, kalau di Islam kan sudah jelas itu semuanya seperti itu. Tapi kita kan memang kita akui negara Indonesia kan bukan negara Islam, tapi mayoritas umat Islam. Gitu. Dan kita punya dasar negara, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila seperti itu. Nah sebenarnya kalau
apa namanya kalau kita mau kita ikutin aturan Islam, ya sebenarnya kalau kita sebagai orang Islam ya kita harus ikutin aturan Islam. Betul. Kan gitu. Tapi oke lah kalau misalnya dia jangan itu kan bukan negara Islam. Oke, kalau gitu kita ikutin aturan negara juga. Di aturan negara juga mengadop dari aturan Islam kok. Iya, kebanyakan. Kebanyakan seperti itu kayak pasal 29 Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebebasan kita untuk memeluk agama dan menjalankan agama sebaik-baiknya seperti itu. Ya tinggal sekarang telur asinnya tadi itu aja deh yang diatur bagaimana baiknya lah gitu ya Tat ya kayaknya. Ya masalahnya kan kadang definisi itu tergantung siapa yang mendefinisikan ya. Jadi kadang pertanyaan gini kan, definisi toleransi itu apa? Kalau Islam kan jelas mendefinisikannya apa, bahwa nggak ada paksaan dalam beragama. Itu satu. Yang kedua, tapi kalau perkara akidah itu nggak ada no excuse. Loh ini perkara akidah. Sebenarnya yang rame itu kan kalau kita tarik nanti akhir-akhir tahun misalnya ucapan Selamat Natal, atau misalnya kalau hari rayanya Cina atau apa itu saya lupa tuh kayak tahun baru Imlek dan lain-lain. Nah itu kan sudah masalah sebenarnya akidah. Makanya wajar dong kalau ada seorang Muslim misalnya dia nggak mau ngucapin Selamat Natal, bukan karena dia nggak toleransi, tapi karena itu bentuk toleransinya begitu. Gitu. Sama aja kan, apakah orang Kristen mau misalnya ngucapin atau orang non Muslim mau ngucapin asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kita nggak maksa mereka untuk ngucapin. Kita kan sama-sama menghargai saja, kan begitu. Makanya kan tadi saya bilang Islam itu dari agamanya sendiri atau di masa lampau ketika Islam itu misalnya memimpin dunia, itu tidak pernah ada paksaan untuk kemudian diancam dengan senjata mau nggak masuk Islam, nggak ada. Tapi lebih kepada begini, Islam itu menunjukkan rahmatan lil alamin, menunjukkan bahwa nih loh kalau Islam itu ngatur jadinya bagus gitu. Sehingga orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam itu bukan karena paksaan, tapi karena ngeliat ih keren banget ya Islam begini, nah gitu loh. Nah makanya itu mungkin juga kita sebagai seorang Muslim, PR kita juga di situ sih kalau menurut saya, karena orang-orang itu mungkin sudah capek dengan nasihat, mungkin lebih masuknya itu kalau contoh begitu. Itu sih tugas kita tuh. Iya. Ya udah deh kalau gitu berarti ya sebenarnya kita ya kita jalanin hidup kita dengan baik aja lah gitu. Yang Islam ya Islam, yang non Muslim ya non Muslim. Habis itu karena kita hidup di negara kita Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika ya saling menghargai, toleransi gitu aja. Nggak usah dibuat perkara-perkara baru gitu kayaknya Tat ya. Ya karena tadi masalah definisi kan, masalah definisi. Jadi dan mohon dipahami bahwa kalau definisi itu adalah definisi dari manusia, itu bisa ditarik kemana-mana, sesuai dengan kepentingan. Gitu aja. Makanya tadi kan saya selalu kita coba kembalikan definisi itu kepada definisi Islam. Nah Islam tadi itu sudah clear sebenarnya mendefinisikannya. Nah kalau tadi ada masalah-masalah tadi ya karena ya mendefinisinya berasal dari manusia tadi itu. Iya deh Tat kalau gitu Tat. Ya udah deh kalau gitu mudah-mudahan kalau kita menemukan sesuatu yang terkait masalah telur asin tadi itu ya kita definisikan dulu dengan baik menggunakan definisi Islam dan gitu. Hargai yang lain. Kita aja bisa beda loh Ji. Maksudnya kunut sama nggak kunut. Tarawih 8 sama 20. Betul. Kita aja bisa, Islam aja kan bisa beda dan itu dihargai. Betul. Dihargai, diakui. Betul. Setuju. Jadi kalau bicara masalah toleransi, Islam itu yang paling paham toleransi. Masya Allah. Karena perbedaannya banyak. Iya kan? Kunut, iya kan? Iya. Kemudian masalah apa tadi itu masalah tarawih. Masalah mimbar sama podium. Tapi kita bisa baik-baik aja. Kita bisa baik-baik aja. Tidak ada masalah. Yang bikin masalah itu adalah ketika ada orang itu tidak bisa menyikapi perbedaan dengan bijak. Setuju. Gitu. Setuju. Oke, sepemikiran? Oke. Yuk kalau gitu kita sholat dulu. Oh iya, udah waktunya sholat. Siapa yang nutup? Jenengan lah yang buka tadi kan jenengan. Masa sih? Lupa saya. Antum yang buka. Dia yang buka kan. Haji Wawan ya? Ya udah. Kalau gitu kita tutup dulu sesi kita hari ini. Kalau ada yang tidak berkenan dari ucapan kita mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.